Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 25 April 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar Yesus menjadi pemimpin utama dalam hidup kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Nofri Tambalean. Kepada Saudara Nofri, kami persilahkan. Terima kasih, selamat pagi. Judul renungan kita pada pagi ini, Kamis 25 April 2024. Pemimpin kemanusiaan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih mulia dari segala yang diciptakan. Kolose 1 ayat 15. Inilah saatnya setiap orang yang mempunyai kedudukan, bertanggung jawab, dan setiap anggota gereja harus menyelaraskan setiap aspek pekerjaannya dengan ajaran firman Allah, dengan kewaspadaan yang tak kenal lelah, dengan doa yang sungguh-sungguh, dengan kata-kata dan perbuatan yang menyerupai Kristus. Kita harus menunjukkan kepada dunia seperti apa gerejanya yang dikehendaki Allah. Dari kedudukannya yang tinggi, Kristus, Raja Kemuliaan, penguasa sorga, melihat keadaan laki-laki dan perempuan. Dia mengasihani umat manusia karena kelemahan dan keberdosaannya, dan datang ke dunia ini untuk mengungkapkan seperti apa Allah itu kepada umat manusia. Meninggalkan istana kerajaan dan menyelubungi keilahiannya dengan kemanusiaan, Dia datang ke dunia sendiri demi kepentingan kita untuk membentuk karakter yang sempurna. Dia tidak memilih tempat tinggalnya di antara orang kaya di bumi. Ia dilahirkan dalam kemiskinan, dari keluarga rendahan, dan tinggal di desa Nazaret yang dibenci. Begitu dia cukup umur untuk memegang peralatan, dia ikut menanggung beban mengurus keluarga. Kristus merendahkan dirinya untuk berdiri sebagai pemimpin kemanusiaan, untuk menghadapi godaan dan menanggung pencobaan yang harus dihadapi dan dijalani umat manusia. Dia harus mengetahui apa yang dihadapi umat manusia dari musuh yang telah jatuh, agar dia dapat mengetahui bagaimana menolong mereka yang tergoda. Dan Kristus telah dijadikan sebagai hakim kita. Bapa bukanlah hakim, para malaikat pun bukan. Dia yang mengenakan kemanusiaan ke atas dirinya dan menjalani kehidupan yang sempurna di dunia ini akan menghakimi kita. Hanya Dia yang bisa menjadi hakim kita. Akankah Anda mengingat hal ini, saudara-saudara? Akankah Anda mengingatnya, para pelayan? Akankah Anda mengingatnya, ayah dan ibu? Kristus mengenakan kemanusiaan agar Dia dapat menjadi hakim kita. Tidak ada seorang pun di antara kamu yang diangkat menjadi hakim atas orang lain. Hanya itu yang dapat Anda lakukan untuk mendisiplinkan diri sendiri. Dalam nama Kristus saya mohon agar Anda mengindahkan perintah yang Dia berikan kepada Anda untuk tidak pernah menempatkan diri Anda di kursi penghakiman. Dari hari ke hari pesan ini terdengar di telingaku. Turunlah dari kursi penghakiman.
turunlah dengan rendah hati. Tidak pernah ada suatu waktu yang lebih penting bagi kita untuk menyangkal diri dan memikul salib setiap hari dibandingkan saat ini. Seberapa besar penyangkalan diri yang ingin kita praktekkan dikutip dari Testimonies Resource Volume 3 halaman 382-383. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Nofri. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Ada banyak makna dari Yesus sebagai pemimpin kemanusiaan dan semuanya penting sekali bagi kita. Mari kita baca. The Acts of the Apostles halaman 359 paragraf 1 berkata, pelayanan ideal ini diserahkan Bapa kepada anaknya. Yesus diberikan tempat untuk berdiri sebagai pemimpin kemanusiaan melalui teladannya untuk mengajarkan apa artinya melayani. Seluruh hidupnya berada di bawah hukum pelayanan. Dia melayani semua, pelayanan untuk semua. Yesus adalah pemimpin kemanusiaan dalam melayani. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam Christ Object Lessons halaman 282 paragraf 3. Perhatikanlah kehidupan Kristus, berdiri sebagai pemimpin kemanusiaan, melayani Bapanya. Dia adalah teladan tentang apa yang seharusnya dan boleh dilakukan oleh setiap anak. Penurutan yang diberikan Kristus kepada Allah dituntut dari umat manusia saat ini. Dia melayani Bapanya dengan kasih, kemauan, dan kebebasan. Kembali dengan jelas dinyatakan bahwa Allah yang dimaksudkan adalah Bapa, dan teladan Yesus dalam melayani Bapanya yang adalah Allah kita harus menjadi bagian kita. Sebagai pemimpin kemanusiaan, Yesus memberikan teladan melayani dengan kasih, kemauan, dan kebebasan. Kemudian, Mind, Character and Personality Volume 1 halaman 51 paragraf 3 menyatakan, Kristus berdiri sebagai pemimpin kemanusiaan dan tujuannya adalah memimpin kita dalam pelayanannya ke dalam jalan kemurnian yang tinggi dan suci. Melalui karya kasih karunia-Nya yang menakjubkan, kita menjadi penuh di dalam Dia. Yesus memimpin kita ke dalam jalan kemurnian yang tinggi dan suci, yaitu melalui kasih karunia-Nya yang menakjubkan. Apakah kasih karunia Kristus tersebut? Patriarchs and Prophets halaman 372 paragraf 2 menjawab, melalui kasih karunia Kristus, kita akan hidup dalam ketaatan terhadap hukum Allah yang tertulis di dalam hati kita. Dengan memiliki Roh Kristus, kita akan berjalan sama seperti Dia berjalan. Kasih karunia Kristus itu sama dengan Roh-Nya Kristus, sebab keduanya menjadikan kita hidup sebagaimana Kristus hidup, yaitu hidup dalam penurutan kepada hukum Allah. Itu sebabnya Roh Nubuat menyatakan dalam Selected Messages buku pertama, halaman 211 paragraf 2. Dia datang untuk menggenapi seluruh kebenaran dan sebagai pemimpin kemanusiaan untuk menunjukkan kepada manusia bahwa manusia dapat melakukan pekerjaan yang sama, memenuhi setiap spesifikasi persyaratan Allah. Melalui ukuran kasih karunia-Nya yang diberikan kepada manusia, tak seorang pun perlu kehilangan sorga. Kesempurnaan karakter dapat dicapai oleh setiap orang yang mengupayakannya. Sebagai pemimpin kemanusiaan, Yesus menyatakan kepada kita bahwa sebagai manusia kita dapat memenuhi persyaratan Allah, yaitu memiliki kesempurnaan karakter. Dengan memiliki kasih karunia-Nya Yesus yang adalah Roh-Nya Yesus itu sendiri. Sebab dengan memiliki Roh-Nya Yesus, kita dapat menuruti hukum Allah yang adalah salinan karakter Allah dan memiliki karakter Allah yang adalah jaminan keselamatan. Bahkan renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 125 paragraf 4. Kristus merendahkan dirinya untuk berdiri sebagai pemimpin kemanusiaan, untuk menghadapi godaan dan menanggung pencobaan yang harus dihadapi dan dijalani umat manusia.
Dia harus mengetahui apa yang dihadapi umat manusia dari musuh yang telah jatuh, agar dia dapat mengetahui bagaimana menolong mereka yang tergoda. Jadi, tidak hanya Yesus sebagai pemimpin kita dalam menuruti hukum Bapanya agar memiliki karakter ilahi, tetapi Yesus juga pemimpin kita dalam menghadapi cobaan dan godaan. Sebab dalam menghidupkan karakter ilahi, akan banyak cobaan dan godaan yang kita hadapi, dan Yesus tahu caranya menolong kita, sebab Yesus telah alami terlebih dahulu dan menang. Namun terlepas dari semuanya ini, ada satu syarat penting dan utama yang menjadikan Yesus sebagai pemimpin kemanusiaan. Selected Messages buku pertama, halaman 252, paragraf 2, berkata, dalam mengambil kemanusiaan, Kristus mengambil bagian dalam setiap bagian keberadaan manusia. Dia adalah pemimpin kemanusiaan, makhluk ilahi dan manusiawi. Dengan lengan manusianya yang panjang, dia dapat merangkul umat manusia. Sedangkan dengan lengan ilahinya, dia dapat memegang tahta yang tak terbatas. Mengapa Yesus disebut makhluk ilahi dan sorgawi? Karena renungan hari ini berkata, Yesus meninggalkan istana kerajaan dan menyelubungi keilahiannya dengan kemanusiaan. Dia datang ke dunia sendiri demi kepentingan kita untuk membentuk karakter yang sempurna. Nah, apakah keilahian Yesus itu? Apakah itu makhluk? Oh, bukan. Roh Nubuat berkata dalam The Desire of Ages, halaman 23, paragraf 1. Seandainya dia menampakkan diri dengan kemuliaan yang menjadi miliknya bersama Bapa sebelum dunia ada, kita tidak akan mampu menahan terang kehadirannya. Agar kita dapat melihatnya dan tidak binasa, perwujudan kemuliaannya diselubungi. Keilahiannya terselubung dalam kemanusiaan, kemuliaan yang tak kasat mata dalam wujud manusia yang kasat mata. Jelas bahwa keilahian yang dimaksudkan adalah keilahian Yesus yang Yesus miliki bersama Bapanya. Apakah kemuliaan Yesus itu? Paulus menjawab dalam Efesus 3 ayat 14-17 yang berbunyi, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Kemuliaan yang dimaksudkan adalah Roh-Nya Bapa, dan Roh yang sama ada dalam Yesus. Itu sebabnya agar menerima kemuliaan Bapa yang adalah Roh-Nya, kita harus menerima Kristus oleh iman untuk tinggal di dalam hati kita. Karena dengan menerima Kristus dalam hati kita, kita menerima Bapa. Inilah dasarnya Yesus adalah pemimpin kemanusiaan, bahwa Bapa tinggal dalam Yesus yang telah menjadi manusia, agar melalui Yesus kita dapat menerima Bapa tinggal di dalam kita. Dan kita pun menjadi pemenang sebagaimana Yesus adalah pemenang, sebab karakter Bapa menjadi milik kita dan tahan terhadap cobaan dan godaan. Kiranya ini menjadi sukacita bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan pada pagi hari ini, bahwa Yesuslah pemimpin kami, pemimpin kemanusiaan, dan dasar utamanya adalah karena Dia adalah anak Allah yang tunggal, yang Engkau karuniakan ya Tuhan menjadi manusia, agar melalui kehidupannya di dunia ini, kami dapat terhubung kembali denganmu. Sebab Yesus memiliki lengan kemanusiaan yang merangkul kami, dan lengan ilahi yang menjangkau Engkau, ya Bapa. Karenanya, tolong kami ya Bapa. Suruhlah roh anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah masing-masing kami mau membuka hati, karena
kemuliaan-Mu yang adalah roh-Mu dapat kami terima melalui kehadiran anak Allah dalam hati kami oleh iman, yaitu oleh kehadiran roh-Nya, dan itulah yang memampukan kami untuk hidup sebagaimana Kristus hidup, yaitu dalam penurutan akan hukum-Mu ya Bapa, sehingga karakter kami diubahkan menjadi serupa dengan-Mu. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.